Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya akhlak yang mulia. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Amal yang utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik." Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya akhlak. Pada dasarnya, manusia memiliki dua akhlak. Akhlak yang pertama adalah akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, atau disebut dengan akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang tercela, atau disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak sayyi'ah. Akhlakul karimah adalah merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Untuk itu, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan akhlak budi pekerti yang baik kita. Akhlak terpuji meliputi 3 hal. Yang pertama adalah akhlak terpuji manusia dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah, hubungan antara sang khalik dengan makhluknya. Hubungan tersebut adalah hubungan vertikal yang diaplikasikan dalam ibadah atau ritual keagamaan. Hubungan kita dengan Allah, ibadah kita yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah akhlak manusia terhadap manusia, atau disebut dengan hablum minannas. Hubungan ini adalah hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang diwujudkan dengan pergaulan antar sesama manusia. Yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan makhluk Allah lain selain manusia. Hubungan ini diwujudkan dengan hubungan antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan atau alam semesta.
Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan hal tersebut maka baik buruknya akhlak manusia pasti akan menimbulkan dampak, dan dampak tersebut akan berdampak kepada diri kita sendiri manusia, kemudian kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan sekitar. Dan dampak tersebut tentu saja dampak yang positif dan dampak yang negatif. Salah satu akhlak yang harus kita jaga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak terpuji kepada sesama manusia banyak sekali bentuk dan contohnya. Antara lain yang pertama adalah husnudon, yang kedua adalah tawadhu, yang ketiga adalah tasamuh, yang keempat adalah ta'awun. Yang pertama, husnudon. Apa itu husnudon? Husnudon artinya adalah prasangka baik. Yang kedua adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati. Artinya tidak sombong. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh artinya adalah toleransi atau tenggang rasa, atau disebut juga saling menghargai, baik itu dengan teman kita yang sesama muslim maupun yang beda agama. Kemudian yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun di sini adalah tolong menolong. Yang dimaksud tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, tetapi dalam hal keburukan, dalam hal kejahatan kita tidak boleh melakukan tolong menolong. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu bentuk akhlak terpuji yang akan kita bahas untuk hari ini adalah husnudon. Husnudon atau prasangka baik. Dalam hal ini, husnudon dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah husnudon terhadap Allah. Kemudian yang kedua husnudon terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah husnudon kepada diri sendiri. Yang pertama, husnudon kepada Allah artinya adalah berbaik sangka kepada Allah atas segala yang dikehendaki Allah kepada manusia. Dan ini adalah hukumnya wajib. Kita harus wajib berprasangka baik terhadap Allah. Apapun yang dikehendaki Allah terhadap kita, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan, kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Kemudian yang kedua, husnudon kepada sesama manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Contohnya misalnya, baju yang saya pakai ini, saya tidak bisa membuatnya sendiri, pasti ada bantuan dari orang lain. Saya tidak bisa membuat dari itu kapas, kemudian jadi benang, kemudian jadi kain, kemudian dijahit menjadi baju, pasti membutuhkan orang lain. Dan ini adalah merupakan contoh bagaimana kita harus selalu berhusnudon kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri, kita harus berprasangka baik dengan diri kita sendiri, dengan meyakini akan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian kita berusaha untuk menggali segala potensi kebaikan yang ada dengan cara kita tidak minder dan juga tidak sombong dengan yang kita miliki. Di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak bersabar,
lebih sopan, lebih ramah kepada orang lain, dan juga kita harus menghindari perilaku yang merugikan orang lain, seperti berbicara yang kotor, berbohong, menfitnah, dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita juga harus menjaga akhlak terhadap diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki diri dan menghindari dari segala macam perbuatan yang merusak akhlak kita. Dengan cara kita banyak beribadah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjaga akhlak selama bulan Ramadan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita dapat meraih kebahagiaan, bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan diri kita itu lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata, marilah kita saling mengingatkan, saling membantu satu dengan yang lainnya untuk menjaga akhlak kita. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya minta maaf. Dan kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.